Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iwan Ridwan PMPD dan Ibu Sri Hartati yang telah memberi kelompokan untuk melakukan presentasi, di mana kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Chelsea Iles, yang kedua yaitu saya sendiri Fauzia Radawiyah, dan yang ketiga yaitu Teh Indah Siti Nurwalidah, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis hasil evaluasi. Yang pertama ada pengertian dan tujuan dari evaluasi. Analisis hasil evaluasi ialah data yang diterima dari lapangan yang berupa hasil evaluasi berbentuk tes dan non-tes, yang kemudian akan diolah dengan penentuan skor, sistem penilaian, dan penggunaan data. Selanjutnya ada tujuan dari analisis hasil evaluasi ini, yakni untuk membuat singkatan dari data dan menyimpulkan pesan-pesan yang ada di dalamnya sebagai informasi yang akan dipakai sebagai dasar alternatif untuk pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya ada pemeriksaan dan pengolahan data, di mana penilaian hasil belajar oleh peserta didik kemudian dilakukan secara berkesinambungan, di mana bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik, serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran, di mana kegiatannya yakni sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Kemudian mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dasar dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua itu mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang akan dipilih. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, atau bentuk lainnya yang diperlukan. Kemudian yang keempat yaitu mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai komentar yang dapat membangun. Kemudian memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran untuk selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu melaporkan hasil penilaian dari mata pelajaran tersebut pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan. Selanjutnya ada beberapa kegiatan yang dapat dikelompokkan dalam persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penilaian, di mana penilaian hasil belajar mengacu pada standar penilaian pendidikan, di mana di sini agar dapat melaksanakan ketiga kegiatan dengan baik, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu membuat rancangan dan kriteria penilaian dan diinformasikan pada awal semester, di mana ini dapat berupa informasi mengenai rencana atau bentuk penilaian yang akan dilakukan dalam satu semester, di mana selanjutnya yaitu kriteria penilaian pada tesnya yang dapat berupa ulangan harian, ujian tengah semester atau ujian akhir semester, dan lain sebagainya. Kemudian ketentuan kriteria nilai pada raport. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dasar, di mana dalam hal ini perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan indikator pendukung, di mana yakni yang pertama yaitu indikator jembatan, di mana indikator jembatan sifatnya untuk menjembatani penguasaan kemampuan berkait indikator kunci. Kemudian ada indikator, ini harusnya indikator tambahan, yaitu yang sifatnya sebagai pengayaan. Selanjutnya ada mengembangkan
instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang akan dipilih, di mana ada hal yang perlu dipertimbangkan, yakni yang pertama, instrumen atau pedoman penilaian dibuat dengan mempertimbangkan rancangan yang telah dipilih. Kemudian yang kedua yaitu instrumen penilaian dibuat dengan mempertimbangkan teknik penilaian yang akan dipilih. Selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat pengembangan peserta didik. Selanjutnya ada di sini melanjutkan slide yang tadi, kegiatan pelaksanaan penilaian di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu melaksanakan tes, pengamatan, atau dalam tanda kutip penugasan, dan atau bentuk lainnya yang diperlukan. Kemudian ada mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar dari peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan atau komentar yang mendidik dan memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Kemudian setelah melaksanakan penilaian sesuai dengan teknik yang dipilih, hasilnya kemudian dikoreksi atau diolah sehingga diketahui seberapa jauh kemajuan hasil belajar dan belajar siswa. Kemudian pengolahan hasil penilaian didasarkan pada pedoman penilaian yang telah ditetapkan pada saat menyusun instrumen penilaian. Kita dapat memeriksa dan mengolah hasil pengukuran dengan melihat bagaimana hasil pengukuran dalam bentuk tes atau non-tes. Kemudian kita memeriksa data hasil tes objektif diperlukan dengan beberapa keunggulan objektif tes pemeriksa objektif, di mana jawaban setiap butir sudah pasti pada satu soal tes pilihan ganda, maka soal yang dijawab benar dan akan memperoleh nilai 1. Sedangkan untuk yang untuk tidak dijawab memperoleh nilai 0. Di mana kondisi ini banyak siswa yang menebak jawaban atau hitung kancing. Ketika kita memberitahu tidak boleh menebak jawaban kepada siswa agar tidak menjawab tanpa perhitungan, maka nilai skornya akan turun berpatokan pada rumus berikut, di mana berpatokan pada rumus yaitu B dikurangi S per N-1, di mana B yaitu jumlah jawaban benar, kemudian S yaitu jumlah jawaban salah, kemudian yang N itu banyak alternatif jawaban. Kemudian di sini misalkan jumlah soal dari pilihan ganda sebanyak 60 soal, di mana siswa A menjawab soal dengan benar yaitu sebanyak 35. Maka skor yang diperoleh adalah 35. Bila ia menjawab dengan sembarangan atau dengan menebak saja, maka skornya menjadi di mana menggunakan rumus yang tadi ya teman-teman, yang yaitu skor sama dengan B dikurangi S per N-1, di mana 35 dan skor yang benarnya, kemudian 25 per 4-1, kemudian mendapatkan hasil yaitu 35 dikurangi 8,3 yang menjadi hasilnya yaitu 2,7. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya untuk melanjutkannya. Terima kasih. Selamat datang buat yang baru mampir di channel aku. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada 5 faktor yang menjadi permasalahan ketika memeriksa tes uraian. Yang pertama itu ketidaktepatan pemeriksa memberi skor. Yang kedua, halo effect, carry over effect, adanya efek penggunaan bahasa, adanya efek
penggunaan tulisan. Nah, untuk menghindari halo effect, tutuplah nama dan nomor peserta. Dengan itu kita dapat memberikan skor yang tetap untuk setiap jawaban yang sama. Selama pemeriksaan, hendaknya petugas senantiasa berpegang teguh pada skor yang telah disepakati antar kedua pemeriksa. Nah, berikanlah skor pada setiap konsep atau kunci yang ada pada jawaban siswa sesuai dengan pedoman penskoran tersebut. Nah, biasanya kita sebagai pemeriksa merasa kelelahan dalam bertugas untuk perlu waktu istirahat sejenak gitu. Kelelahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pemeriksaan. Nah, apa yang diungkapkan di atas merupakan cara meminimalkan carry over effect dan masalah penggunaan bahasa dan kualitas pada tulisannya. Nah, selanjutnya itu ada mengolah data tes objektif dan tes uraian agar mudah dimengerti orang lain yang membacanya. Nah, bila bentuk skor dari hasil tes yang diberikan seseorang belum tentu ia memahaminya karena perlu diolah. Nah, cara yang paling mudah dan paling dikenal yang ada di sekolah itu di sini ada yang pertama itu ada tes objektif yang nilai persentase sama dengan jumlah jawaban benar dibagi jumlah butir soal dikali 100%. Begitupun pada tes uraian. Nah, di samping itu jangan dilupakan bahwa data evaluasi pembelajaran selain diukur menggunakan tes, juga digunakan evaluasi hasil belajar dengan non-tes. Nah, karena untuk mengukur hasil belajar siswa secara komprehensif tidak cukup dengan satu alat ukur saja, nah tetapi juga diperlukan alat ukur yang lain sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, sampai dengan saat ini evaluasi kita itu masih cenderung atau memfokuskan pada ranah kognitif, sedangkan evaluasi hasil belajar pada ranah afektif dan psikomotorik belum banyak digarap. Nah, jika kita ingin mengevaluasi kecenderungan sikap dan keterampilan siswa, maka kita tidak dapat hanya menggunakan tes saja, nah tetapi hendaknya menggunakan alat ukur yang lain yang termasuk dalam kelompok non-tes seperti lembar observasi atau angket. Nah, jika kita ingin mengukur keterampilan siswa, misalnya keterampilan dalam praktikum dan sebagainya, maka kita dapat menggunakan lembar observasi. Nah, pemeriksaan dan pengolahan data hasil evaluasi non-tes dapat diperhatikan ya pada di bagian yang ada di sini yang di PPT. Dilanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang yang C, skor, bobot, dan nilai. Skor atau penskoran itu adalah proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Nah, yang pertama itu skor untuk tes uraian diberi 0 sampai 10 tergantung tingkat kebenaran jawabannya. Yang kedua, skor untuk tes objektif diberi 0 atau 1. Selanjutnya ada bobot. Nah, jika skor berhubungan dengan pemberian angka, maka bobot skor suatu soal adalah besarnya angka tersebut dari satu soal. Next, pada nilai itu adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu. Pengubahan skor jadi nilai dapat dilakukan untuk skor tunggal, misalkan setelah memperoleh skor ulangan harian atau untuk skor gabungan dari beberapa ulangan dalam rangka memperoleh nilai akhir untuk rapot. Nah, bila skor berhubungan dengan pemberian angka, maka bobot skor suatu soal adalah besarnya angka tersebut dari satu soal. Nah, penentuan angka berangkat dari skala penilaian. Nah, perubahan skor menjadi nilai berhubungan dengan pembahasan mengolah nilai tes. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dengan saya Indah Siti, NIM 11820060049, melanjutkan materi sebelumnya tentang analisis hasil evaluasi.
Berhubungan dengan analisis tersebut, ada skala penilaian yang perlu kita ketahui, di mana skala penilaian ini dibagi ke dalam 3 jenis. Kesatu ada jenis skala PAP atau CRT, yang kedua yaitu PAN atau NRT, dan yang ketiga itu penilaian acuan gabungan antara keduanya, dikenal dengan PAG. Jadi skala gabungan ini mencangkup penilaian PAP dan PAN atau CRT dan NRT. Nah, apa itu CRT dan apa itu NRT? Ya, kalau kita amati bersama, terlihat banyak sekali perbedaan antara keduanya, sangat terlihat ya. Dimana pada CRT ini akan terlihat perbedaannya dari segi penggunaannya, yang kedua tujuannya, yang ketiga karakteristiknya. Nah, dari segi penggunaannya, dimana CRT ini atau CRT dipakai biasanya untuk menentukan status seseorang sehubungan dengan dominan dengan domain tingkah laku yang didefinisikan dengan baik. Sedangkan kalau NRT ini dipakai untuk menentukan status sehubungan dengan penampilan orang lain yang mengikuti tes tersebut. Yang kedua, perbedaannya pada CRT ini mengabaikan perbedaan individu, sedangkan kalau NRT itu sangat menekankan perbedaan individu. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Yang ketiga, ya, pada CRT ini atau CRT ini keragaman tidak terlalu menjadi faktor yang perlu. Jadi tidak terlalu mementingkan perbedaan. Ya. Sedangkan kalau pada NRT ini diusahakan harus menghasilkan keragaman atau perbedaan antara para pengikut tes pada NRT. Yang keempat perbedaannya, ya, pada CRT ini bisa teman-teman lihat di tabel, ya, lebih difokuskan pada domain khususnya dalam proses belajar siswa. Sedangkan pada NRT itu lebih mengarah kepada pengukuran kategori yang lebih umum daripada kemampuan siswa tersebut. Ya, dari poin ke-5 sampai poin ke-7 pada CRT ini bisa teman-teman lihat, ya, dimana pada CRT butir-butir soalnya itu ditulis secara kelompok. Tiap kelompok nantinya itu akan difokuskan pada suatu tujuan khusus pengajaran. Kemudian memberikan indikasi tentang apakah tujuan khususnya itu penting gitu. Kemudian tujuannya itu apakah telah tercapai atau belum. Yang terakhir pada CRT ini menetapkan satu standar prestasi untuk semua pengikut tes. Jadi seseorang siswa dapat berhasil atau gagal memenuhi standar itu. Jadi dapat terlihat gitu apakah berhasil atau gagal. Sedangkan pada NRT pada poin ke-6 sampai poin ke-7 kita lihat menghasilkan ukuran reliabel tentang tingkat prestasi siswa dalam suatu bidang studi. Kemudian ditujukan untuk menunjukkan suatu tingkat pencapaian dalam rentangan yang luas dalam perbandingan dengan individu-individu lain. Seperti itu. Itu dari segi skala penilaian. Nah, sekarang bagaimana dengan skala pengukuran? Di mana skala pengukuran ini ada beberapa, ya. Di sini dikategorikan ke dalam 4 skala pengukuran. Kesatu ada skala normal, kedua skala ordinal, 3 skala interval, dan keempat adalah skala rasio. Nah, untuk skala normal ini, ya, apa itu? Skala normal ini yaitu pengkategorian atau pengelompokan kejadian atau fenomena ke dalam kelas-kelas atau kategori.
sehingga nantinya itu masuk ke dalam satu kelas gitu. Nantinya adalah sama dalam atribut atau sifatnya gitu. Sedangkan pada skala ordinal, skala ini diterapkan dengan beranggapan bahwa nilai suatu data itu dapat diurutkan berdasarkan tingkat atribut atau sifat yang dimiliki oleh variabel yang ada pada unit pengamatan. Sedangkan pada skala interval ini, skala ini biasanya digunakan untuk menunjukkan tingkatan karakter individu dalam satu variabel. Kemudian mendeskripsikan perbedaan jarak antara titik angka tertentu dengan interval yang sama untuk setiap angka. Jadi nanti itu akan terlihat. Sedangkan skala rasio ini yaitu digunakan biasanya untuk menunjukkan adanya tingkatan atribut variabel, yaitu dengan membandingkan nilainya. Lalu bagaimana sih contoh dari setiap skala ini? Nah, di sini kita lampirkan beberapa contoh ya yang bisa dijadikan inspirasi atau bayangan untuk contoh skala normal. Bisa teman-teman lihat di PPT ya. Berikut merupakan data mengenai mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di UIN. Mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa dilambangkan atau diberi simbol berupa angka 0. Sedangkan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa diberi simbol angka 1. Dalam hal ini, tidak bisa diartikan bahwa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa lebih besar tingkatannya daripada mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa. Angka 1 dalam hal ini hanyalah menyatakan lambang untuk mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, sedangkan angka 0 hanyalah sebagai lambang untuk mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa. Dari contoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa satu angka ini tidak memiliki arti, melainkan hanya untuk membedakan atau hanya untuk memberi simbol saja. Jadi untuk skala normal ini angka itu tidak memiliki arti ya, melainkan untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk contoh skala ordinal, bahwa dari skala ordinal ini adalah ranking yang biasanya diajukan atau diterima pada saat kenaikan kelas. Jadi biasanya skala ordinal ini dipakai untuk pemberian ranking di kelas gitu. Bisa teman-teman lihat di tabel ada nomor urut nama siswa ya, sesuai dengan tingkatan prestasi mereka, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil ke bawah. Berikut rankingnya. Nah, di sini ada rankingnya 1 sampai ranking 5. Lanjut untuk skala interval, contohnya bagaimana? Ya, bisa teman-teman lihat bahwa contoh di sini merupakan contoh dari skala interval. Misalnya, tentang penilaian pengukuran mata pelajaran biologi dari 0 sampai 100 dengan siswa sebanyak 14 orang dapat dinilai dan tabel berikut. Bagaimana tabelnya? Seperti ini. Nah, di sini ada 5 siswa contohnya dengan nilai ya dari paling atas sampai ke bawah. Menurutnya nanti kita bisa tentukan dari data tersebut, tentukan data intervalnya sampai frekuensinya. Jadi dapat kita ketahui berapa frekuensi dari rata-rata kelas intervalnya gitu. Lanjut untuk skala rasio, ya contohnya bagaimana? Contohnya itu misalnya nih, pada tinggi badan Kemal adalah 190 cm, sedangkan tinggi badannya Rizky 95 cm. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa jarak tinggi badan Kemal itu dan Rizky adalah 95 cm. Dapat dikatakan bahwa badan Rizky setengah dari badan Kemal. Seperti itu. Itu perbedaan dari skala rasio. Nilainya. Mungkin cukup sekian dari
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.